Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan dimanapun saudara-saudara Abah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Penyempurnaan Manusia Pilihan Satria Piningit. Tak kala kita berhadapan dengan sang sosok manusia pilihan, ini salah satunya beliau bisa mengetahui watak atau karakter seseorang yang ada di hadapannya, karena beliau mempunyai ilmu laduni, ilmu yang didapat tanpa belajar, itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang yang ada di hadapannya sedang melakukan zikir dalam hati atau zikir qalbi, beliau pun mengetahui, juga mengetahui orang yang di hadapannya, apa yang orang itu pikirkan, dan juga apa yang dilakukan selama hidupnya. Karena sang sosok manusia pilihan ini yang mempunyai atau menerima nurullah, yang hubungan batinnya tiap detik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi beliau seorang wali Allah yang Allah berikan ada ilmu laduni langsung kepada dirinya. Dialah pewaris kenabian, mewarisi kenabiannya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka mereka disebut wali. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang diturunkan kepada seseorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memenuhi syarat tertentu. Ilmu laduni ialah ilmu yang mengalir ke dalam kolbu seseorang, dan ilmu laduni datangnya tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Ilmu yang ditemukan dalam jiwa seseorang manusia pilihan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya perantara. Semua ilmu laduni diketahui di dalam jiwa non materi yang murni. Posisi ilmu laduni dapat dinisbahkan melalui akal pertama, seperti penisbahan Hawa kepada Adam. Akal universal itu lebih mulia daripada jiwa universal, sementara jiwa universal itu lebih mulia dan agung dari semua makhluk. Maka akan lahirlah ilham atau wahyu. Manusia pilihan ini mempunyai kepekaan batin yang sangat kuat dan intuisi yang tajam, sehingga beliau bisa memahami sesuatu tanpa proses intelektual secara mendadak, dan juga bisa mengetahui segala hal. Biasanya beliau tidak merasa mempunyai kemampuan
ilmu laduni, karena beliau takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat beliau biasanya rendah hati dan tidak suka pamer, dan tidak akan memperlihatkan kelebihannya di khalayak ramai, walaupun beliau mengetahui segala hal. Tapi biasanya beliau lebih memilih diam, tidak sembarang bicara kepada siapapun, walaupun dia mengerti apa yang sedang dialami ataupun dia lihat. Karena beliau tak kalah berbicara ataupun bertindak sangatlah hati-hati. Disinilah ciri-cirinya sang sosok manusia pilihan yang kita kenal Satria Piningit ataupun sebutan lainnya. Tapi tak kalah beliau sang sosok manusia pilihan ini melakukan suatu kesalahan, maka beliau akan mendapat langsung teguran balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun beliau bisa menganalisa semua kejadian-kejadian atau memahami peristiwa-peristiwa atau karakter seseorang, beliau mampu memberikan solusi untuk suatu kejadian, tapi beliau tidak akan membuka segala sesuatu itu di muka umum. Apapun yang dia lakukan, dia akan mengikuti hati nuraninya, karena hati nuraninya lebih kuat daripada akal pikirannya. Karena itulah beliau lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman ataupun pengertian tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.